pengampunan Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ciptaan baru
mari kita pun memuji dengan suara menggam. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober akan dilayangkan ibadah perjamuan kudus secara online. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri bersama keluarga untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan. Jemaat dimohon mempersiapkan sendiri anggur atau teh atau air mineral dan roti untuk perjamuan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, marilah bersama kita mengarahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mendasarkan ibadah ini dalam pengakuan iman. Sumber pertolongan atas kita sekalian adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema mentalitas kehidupan. Kita menyadari bahwa ada aneka macam mentalitas di tengah kehidupan ini, dan kiranya kita boleh bersama bercermin dari firman Tuhan agar menjalani kehidupan ini kita menjalaninya dengan mentalitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita menaruh kepercayaan bahwa firman Tuhan akan menolong kita untuk memperbaharui kehidupan dan menempatkan kehidupan kita dalam mentalitas yang berkenan kepada Tuhan. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan, di tengah kesadaran kehidupan kami yang tak sesuai selalu dengan apa yang Tuhan kehendaki, kami datang saat ini sebagaimana kami ada, memohon pengampunan, belas kasihan, agar kami yang tak layak ini mendapati kemurahan Tuhan dalam Sang Juru Selamat, yang menolong kami untuk beroleh anugerah keselamatan dan membukakan kepada kami kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih baru, berkenan kepada Tuhan. Mari berilah kami belas kasih-Mu, ya Kristus Juru Selamat. Amin. Hidupku
berdiri, mari bersama-sama kita menyambut anugerah Tuhan yang menjamah kehidupan kita dan merangkul kita semua dalam kasih-Nya. Mazmur pasal 25 ayat 8 dan ke-9. Sabda anugerah Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Marilah sekarang kita bersama meneduhkan hati kita untuk bersama mempersiapkan diri guna menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus telah membasuh kami dan membuat kami terbebas dari kuasa dosa. Di dalam kemerdekaan inilah saat ini di tengah ibadah kami, di mana beberapa dari saudara kami akan mendapati pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa, sidi pengakuan percaya. Tuhan, sungguh kami menaruh diri kami agar firman-Mu juga merdeka untuk menyapa kami, sehingga kami terisi oleh firman Tuhan, dan dalam kasih kuasa Roh Kudus, kami boleh bertumbuh oleh karena firman-Mu. Kami percayakan diri kami, baik kami semua di tempat ini, maupun setiap kami yang berada di tempat kediaman kami masing-masing. Kami mengundang, biarlah Tuhan menolong kami semua, dan Roh Kudus menolong kami untuk mendapati berkat melalui firman yang Tuhan beritakan. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus agar Ia menyampaikan semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami siap sekarang, bersabdalah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius
Kita akan membaca Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Sebuah perumpamaan tentang dua orang anak yang Yesus sampaikan ketika Yesus mengajar di Bait Allah ketika itu. Demikian saudara-saudara. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah saudara-saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebuah perumpamaan dalam momen pengajaran Tuhan Yesus yang saya pikir menarik untuk kita renungkan dan kita turut merespon dengan memberi jawab pada perumpamaan Tuhan Yesus itu. Dikisahkan ada orang tua yang punya dua anak laki-laki, lalu orang tuanya ini berkata, "Pergilah, bekerjalah di kebun itu." Anaknya yang sulung menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak melakukannya. Anaknya yang kedua berkata, "Tidak, aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi dan melakukannya. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka serempak, dan saya yakin kita semua juga setuju, jawaban mereka yang terakhir, yang kedua, itulah yang melakukan kehendak dari ayahnya. Dan saya yakin kita semua sepakat karena ilustrasi perumpamaan itu sangat sederhana. Nah, saudara-saudara, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini kita renungkan hari ini dalam terang tema mentalitas kehidupan. Itu temanya, ya. Mentalitas kehidupan. Saudara-saudara, kata mentalitas pada tema kita ini
mengingatkan saya, tentu saya yakin juga mengingatkan saudara-saudara semua, pada sebuah gagasan yang menurut saya fenomenal dari Pak Presiden Jokowi. Kita tentu ingat Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang menggaungkan begitu rupa, menggemakan dan berjuang begitu rupa untuk melakukan revolusi mental. Nah, kita pasti ingat kata yang sangat populer di era kepemimpinan Presiden Jokowi, revolusi mental. Pak Jokowi meyakini revolusi mental ini harus menjadi gerakan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya sekarang ini dan ke masa depan. Saudara, kita tahu bahwa gagasan yang dilontarkan itu dilatar belakangi oleh sebuah masalah dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Pak Jokowi melihat bahwa ada sebuah masalah di kehidupan kita selaku bangsa Indonesia. Dan masalah itu adalah masalah mentalitas yang tak menunjang kemajuan bangsa. Ada banyak tentu masalah mentalitas, sebagian besar, tidak seluruhnya, tapi sebagian besar kita sebagai orang Indonesia punya masalah dalam kaitan dengan soal mentalitas yang tentu perlu diperbaiki terus-menerus sekarang dan ke masa depan. Kita mungkin mau melihat, ya saya mengajak kita coba melihat beberapa di antara masalah mentalitas yang barangkali sering juga kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mentalitas meremehkan mutu. Jadi maksud saya begini, yang penting kalau diberi pekerjaan, itu kerjaannya selesai. Itu mentalitas meremehkan mutu. Pokoknya selesai, pokoknya jadi. Soal bagaimana kualitasnya, itu seringkali tidak terlalu diperhatikan. Dan itu membudaya begitu rupa dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, kita tidak menunjuk orang per orang, tapi kita selaku bangsa Indonesia punya sebuah mentalitas meremehkan mutu. Karena itu yang penting pokoknya selesai, pokoknya jadi. Soal bagaimana prosesnya, soal bagaimana kualitasnya, itu menjadi hal kesekian. Sebab itu mungkin kita ya mendengar kalau hari ini ya bersama-sama dengan kita di tengah ibadah ini ada anak-anak yang menerima pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa CD ya. Di tengah dunia pendidikan kita mungkin sering mendengar, pokoknya sistem SKS ya, sistem kebut semalam ya. Besok ujian sekarang mati-matian, besok harus dikumpulkan tugasnya sekarang diselesaikan. Pokoknya jadi kumpul. Soal kualitas, terus itu dikatakan sebagai sebuah masalah mentalitas. Yang pertama, Indonesia kita itu punya masalah mentalitas seperti itu. Mentalitas asal jadi, mentalitas asal selesai. Mutu urusan belakang. Yang kedua, mentalitas menerabas atau jalan pintas. Ini juga persoalan mentalitas dari kehidupan kita selaku bangsa Indonesia. Mentalitas menerabas, mentalitas jalan pintas. Tidak mau kerja keras, tidak mau berjerih payah. Kalau bisa cepat sukses, kenapa tidak? Dan orang mencari jalan pintas untuk cepat sukses, untuk cepat kaya, untuk cepat yang lain-lainnya. Jalan pintas ditempuh. Enggak mau kerja keras. Enggak mau berjerih payah, enggak mau berkeringat. Kalau bisa tanpa berkeringat, sudah langsung sukses. Kalau bisa kerja sedikit saja tapi gajinya gede. Ya. Mentalitas jalan pintas. Itu adalah masalah yang kedua. Ketiga, mentalitas aji mumpung. Nah, kita juga mungkin sering mendengar istilah ini, ya, mentalitas aji mumpung. Apa itu? Ya misalnya
mumpung lagi punya kesempatan, mumpung lagi punya jabatan, mumpung lagi ini itu. Dan orang memanfaatkan itu selagi bisa memperkaya diri sendiri. Sekalipun itu dengan mengabaikan, sekalipun itu dengan membuat orang lain mengalami kesusahan hidup. Mentalitas aji mumpung. Banyak orang di Indonesia adalah orang-orang yang sangat-sangat memanfaatkan aji mumpung ini. Yang keempat, mentalitas tidak berdisiplin mandiri, saya mengatakan. Ya. Jadi maksudnya begini ya, orang baru bekerja dengan baik kalau ia ada di dalam pengawasan atasannya, pimpinannya. Baru kerja sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Ada pengawasnya, ada pimpinannya. Atau mungkin kalau murid baru belajar sungguh-sungguh kalau ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya yang mengawasi, lain. Ya, lain. Saya kira ada pernah dibuat sebuah film, sebuah publikasi pendek yang memberikan sebuah gambaran tentang mentalitas tidak bisa berdisiplin secara mandiri. Ya. Ketika nggak ada bosnya, ya santai-santai tidur-tiduran. Begitu ada bosnya, kaget. Ya. Nah itu mentalitas. Ya. Yang kelima, mentalitas tidak bertanggung jawab, alias mentalitas yang suka menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Dalam konteks kita itu juga muncul saudara-saudara ketika orang cenderung untuk menyalahkan pihak yang lain. Sekalipun sudah jelas dia salah. Nah itu natur, mentalitas sebagian besar. Mungkin juga kita berada di dalamnya. Di tengah situasi Indonesia. Maka Pak Jokowi menggaungkan revolusi mental. Ini nggak bisa berlambat-lambat ini. Harus segera terjadi perubahan segera untuk masalah-masalah mentalitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita hari ini melalui sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus juga menyoroti perihal masalah mentalitas. Apa yang disoroti oleh Yesus? Kepada orang-orang yang berada di seputar bait Allah. Ya, tadi kita melihat konteksnya, Matius 21 itu berada dalam konteks di seputar bait Allah. Jadi ini mau mengantar kita untuk menunjuk kepada diri kita semua. Bahwa orang-orang yang berada di seputar bait suci itu rupanya juga tidak imun, tidak steril dari persoalan mentalitas, dari masalah mentalitas. Buktinya dalam pengajaran Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menunjukkan tentang adanya masalah mentalitas. Dalam konteksnya saat itu Yesus sedang mengajar dan dikatakan dalam Matius 21 ayat 23, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Nggak tanggung-tanggung ya, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi. Tapi mereka juga rupanya menghadapi persoalan. Ada masalah terkait dengan mentalitas. Suatu pertanyaan yang disampaikan di dalam perumpamaan ini. Apakah pendapatmu tentang ini? Itu kan ya. Mereka, para pemimpin, kepala-kepala, imam-imam, tua-tua orang-orang Yahudi itu diminta untuk memberikan jawaban. Apakah pendapatmu tentang ini? Suatu pertanyaan yang mengandung atau yang mengundang para pendengar untuk menjawab secara reflektif dengan bercermin pada karakter si sulung tadi ya. Yang kedua itu tidak disebut si bungsu dalam teks kita. Si sulung, anak yang kedua atau disebut yang terakhir. Nah, kita diajak untuk melalui perumpamaan ini menjawab pertanyaan tersebut secara reflektif dan bercermin pada karakter si sulung atau anak yang kedua. Jadi ada dua ini ya, bercermin dari si sulung atau bercermin dari anak yang kedua. Ketika kita membaca perumpamaan tadi, di sana kita mendapatkan sebuah kalimat begini. Anakku,
Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, anak yang pertama ini, si sulung ini menjawab, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ini soal mentalitas kehidupan. Ya. Jawab iya, tapi tidak dilaksanakan. Kita mungkin pernah mendengar ya ungkapan yang beberapa kurun waktu lalu, sekarang juga walaupun gaungnya sudah tidak terlalu lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Ungkapan mentalitas NATO. Mungkin kita semua masih ingat ya apa itu NATO ya. Katanya no action, talk only. Ya. Jadi tidak ada tindakannya, cuma ngomong doang. Ya. Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ini mentalitas terjadi di situasi seputar bait suci. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang berada jauh dari bait suci. Bila orang-orang yang berada di pusat peribadatan, bila orang-orang yang berada dalam ritual-ritual keagamaan, itu juga memiliki mentalitas NATO. No action, talk only. Atau dalam ungkapan kita di Jawa Timur ya, kita di Jawa. Ada orang yang suka mengatakan ya, semoga saya benar ya. Saya tahunya sebetulnya nggih mboten kepanggih. Tapi saya lihat ya, saya buka ya, saya searching kok di sana banyak yang menulis nggih mboten kepanggih. Ya sudahlah, kurang lebih sama gitu ya. Nah, iya tapi tidak didapati apa yang diiyakan. Terus ini adalah masalah mentalitas yang disoroti oleh Yesus. Dan bagi Yesus, mentalitas iya tetapi tidak melakukan adalah sesuatu yang sangat serius. Nanti kita lihat pada bagian akhir dari perumpamaan ini. Ya. Itu masalah. Ya. Iya tetapi tidak dilaksanakan. Ya. Mengatakan sanggup tetapi tidak dikerjakannya. Allah tidak berkenan tentu atas mentalitas seperti ini. Mentalitas yang menjawab iya tetapi tidak melakukannya. Allah tidak berkenan atas mentalitas seperti ini. Allah itu tidak menyukai dalam perumpamaan ini apa yang sering diungkapkan orang, lip service. Hanya penghias bibir saja. Kata-kata manis di bibir saja tapi enggak ada wujud nyatanya. Allah tidak berkenan. Dan itu nampak dari perumpamaan yang Yesus katakan, jawabannya adalah yang melakukan kehendak ayah itu yang terakhir. Bukan yang menjawab baik Bapa tetapi tidak melakukannya. Mungkin sampai jawaban baik Bapa, oh senang mendengar, oh dia menyanggupi, tapi tidak melakukannya. Allah tidak berkenan atas hal yang seperti itu. Tetapi justru dikatakan anak yang kedua, yang terakhir. Memang yang terakhir juga tidak dalam kondisi ideal. Tapi perumpamaan ini mau mengatakan kadang memang situasi-situasi tidak ideal itu terjadi. Tapi kalaupun itu yang terjadi dalam kehidupan ini, masih oke, masih nggak apa-apa. Berkata, nggak mau. Tapi kemudian dipikir-pikir, direnung-renungkan, lalu menyadari, wah salah. Harusnya aku melakukannya. Dan kemudian ia melakukannya. Memang itu situasi yang katakanlah tidak ideal. Yang ideal adalah, oke, siap. Nah, kalau sekarang ini sering dikatakan ya, bagaimana? Siap ya, 86, ya, laksanakan. Dan benar-benar dilakukan. Itu ideal ya. Itu tentu Allah sangat berkenan. Tapi kalaupun tidak begitu, ada situasi enggak, tapi kemudian menyesal dan melakukan. Itu pun disebut dalam perumpamaan. Yang manakah menurut pendapatmu yang melakukan kehendak ayah? Yang terakhir. Apa artinya? Pesannya sangat sederhana. Bahwa melakukan. Ini soal do something. Ini soal melakukan sesuatu. Bukan hanya mengatakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang indah.
Allah menyukai sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dipraktikkan. Bukan hanya menyukai tentang kalimat-kalimat indah. Itu sebabnya kalau hari ini ada pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa CD, nanti kepada saudara-saudara akan ditanya beberapa poin pertanyaan. Yang terpenting itu bukan hanya jawabannya, tetapi bagaimana menghidupi jawaban dalam keseharian yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Dan Yesus memandang persoalan mentalitas ini persoalan yang sangat serius. Maka pertanyaan reflektifnya sekarang adalah, kalau kita diperhadapkan pada perumpamaan, pada ilustrasi seperti itu, kita perlu melihat diri kita, tipikal yang manakah kita? Si sulung atau anak yang kedua? Tipikal yang manakah kita? Kita boleh periksa diri kita masing-masing. Berapa kali kita mengatakan oke, tetapi tidak ada yang kita lakukan mengisi apa yang sudah kita katakan oke itu. Mari kita periksa diri kita. Sebab ini persoalan yang sangat serius. Apakah kita tipikal anak sulung atau tipikal anak yang kedua? Marilah saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh di akhir dari perumpamaan ini. Ada sebuah pesan super penting. Sekali lagi pesannya super penting yang Yesus sampaikan sebagai penutup. Sekali lagi penutup atas perumpamaan yang dia katakan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu. Jadi ketika orang sudah menjawab, yang mana yang melakukan kehendak si ayah? Yang terakhir. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menohok sekali. Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Ini bukan soal mendahului menuju ke pasar atau mendahului menuju ke mall. Tapi ini mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa enggak kaget kalau ini membayangkan bahwa yang mendengarkan apa yang Yesus katakan adalah orang-orang di seputar bait suci? Apakah tidak syok gitu? Loh kok bisa? Bagaimana mungkin? Pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, kita tahu ini. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana mungkin mereka itu mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebelum bagian ini, sama di kitab Matius, pada Matius 19, hari ini kan kita membaca Matius 21. Di Matius 19 ayat 30, itu Yesus juga pernah berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sekali lagi pertanyaannya, lu kok bisa? Coba sekali lagi saya mengajak. Sebabnya, lihat ayat 32. Dan mari kita merenungkannya dalam perspektif perumpamaan tentang dua anak tersebut. Ayat 32. Saya bacakan sekali lagi, ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Saudara menangkap pesannya? Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Lalu, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara menangkap pesannya di situ? Mari renungkan. Oh, Yohanes sudah berbicara. Tapi kamu mengabaikannya, kamu tidak melakukannya. Tapi pemungut cukai, perempuan sundal itu, mereka melakukannya. Kamu tidak percaya, tetapi mereka itu percaya.
Terlihat di sini ya, renungkan dalam konteks perumpamaan tentang anak yang sulung dan anak yang kedua tadi. Karena ini pesan yang sangat serius kepada kita semua yang berada di seputar bait suci. Betapa Yesus ingin memberikan sebuah penegasan tentang mentalitas kehidupan. Ya di atas ya, dan melakukan ya dengan segenap hati. Itu adalah panggilan dari kehidupan kita semua. Tanpa itu, kerajaan surga itu bukan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi omong bagus saja itu tidak cukup dan memang tidak pernah cukup sampai kapanpun untuk menghantar siapapun itu masuk ke dalam kerajaan surga. Sama seperti yang Yesus katakan, bukan orang yang menyerukan kepadaku Tuhan, Tuhan, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, ialah orang yang empunya kerajaan surga. Revolusi mental, itu juga yang Yesus ingin kedepankan di dalam kehidupan kita sekalian. Melakukan apa yang memang Ia ingin kita lakukan. Itu adalah panggilan dari kehidupan kita semua. Mengerikan ya. Bagaimana tidak? Nah, kalau kita itu berada di bait Allah, di bait suci, tapi kemudian ternyata orang-orang lain yang justru mendahului masuk kerajaan surga, lalu saya menjadi yang terakhir, bahkan mungkin tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang telah diajarkan, itu mesti kita resapkan dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam keseharian. Hanya dengan cara itulah kita menjadi orang-orang yang punya bagian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, pada hari ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara mengikuti rangkaiannya sebagaimana yang saudara bisa ikuti di layar saudara masing-masing. Kita akan bersama-sama dalam persekutuan ini melayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Melalui pengakuan percaya, kita menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah bersama kita menaikkan doa syukur.
Tuhan, kami bersyukur hari ini anak-anak-Mu boleh memberi diri dalam anugerah-Mu untuk menerima sakramen baptisan kudus dewasa dan sidi atau pengakuan percaya. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan sediakan saat ini, dan kami mengundang dalam syukur kami kehadiran Tuhan yang sungguh menyatakan pelayanan yang memberkati, memberikan sukacita dalam kehidupan anak-anak-Mu, juga dalam kehidupan seluruh keluarga. Kami menyambut semua ini dalam syukur, sukacita dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang saya mengundang saudara-saudara, para calon penerima baptisan kudus dewasa, sidi untuk berdiri di tempat. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara untuk menyatakan iman dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Andreas Waryawan? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Bobi Waryawan? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Immanuel Adi Pranata? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab Kevin Atmajaya? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab Levano Hendi? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab Marini Amin? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Brian Christopher? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Elvina Ramandei? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Geraldo Slater Pascal Parewan? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Haris Suwandi? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Joshua Jovan Nathanael? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Jovan Abel Caura? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Michael Ricardo Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Nikodemus Giovanni Wibisono? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Patricia Alma Angelin Wibowo? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Radita Angelina? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Rafael Cristofano Avianto? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
Apakah jawab saudara Salsabila Febrina Sari? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawab saudara Vikurio Julian Tanuwijaya? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Hendaklah ia tetap di atas ya. Kristus dalam cinta kasih dan anugerahnya akan menolong saudara untuk memaknai jawaban saudara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Andreas Waryawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingatlah Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Bobi Kwaryawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah sabda Tuhan yang berkata, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Amin. Immanuel Adi Pranata, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah sabda Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Amin. Kevin Atmajaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Amin. Levano Hendi, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amin. Marini Amin, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ingatlah yang dikatakan firman Tuhan, kalungkanlah kasih dan setia pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amin. Brian Christopher, berdasarkan baptisan kudus yang telah engkau terima pada waktu engkau anak-anak dan berdasarkan pengakuan percayamu, maka pada hari ini selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam ikatan persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam ikatan dan wadah persekutuan jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Brian, ingatlah, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Amin. Elvina Ramadei, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan engkau dalam ikatan persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam wadah persekutuan jemaatnya GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Vina, ingatlah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin. Geraldo Slater Pascal Parewak, beralaskan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam wadah jemaatnya di GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aldo, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Amin. Haris Suwandi, beralaskan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan engkau dalam ikatan persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haris, sabda Tuhan berkata kepadamu, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Amin. Joshua Jovan Nathanael, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Joshua, ingatlah, sabda Tuhan berkata kepadamu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Amin. Jovan Abel Saura, beralaskan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jovan, sabda Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Amin. Michael Ricardo Wijaya, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima, berdasarkan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Michael, ingatlah,
sabda yang mengatakan, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Amsal 7 ayat 2. Amin. Nikodemus Giovanni Bibisono, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amsal 14 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Patricia Alma Angelin Wibowo, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah. Angel, ingatlah sabda Tuhan yang berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Amin. Radita Angelina, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan beralaskan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dita, Tuhan berkata kepadamu, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pengkhotbah 7 ayat 1. Amin. Rafael Cristofano Avianto, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rafael, ingatlah kata firman Tuhan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amsal 21 ayat 21. Amin. Salsabila Febri Nasari, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus dan dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bila ingatlah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Amin. Vikorio Julian Tanujaya. Vikorio Julian Tanuwijaya, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan pengakuan percayamu pada hari ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam wadah jemaat GKI Kutisari Indah, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Viko, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin. Allah sumber segala rahmat, Allah sumber segala cinta kasih, Allah sumber segala berkat, yang telah memanggil saudara untuk terhisap dalam persekutuan dengan orang-orang kudus, dengan gereja yang kudus di segala tempat dan sepanjang masa. Allah yang mengasihi saudara
di sepanjang kehidupan yang dipercayakan kepada saudara. Akan meneguhkan, mengokohkan, menjagai kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam persekutuan cinta kasih yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara disilakan berbalik, hadap ke arah sebaliknya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang berada di tempat kediaman masing-masing, saudara-saudara semua yang berbahagia, terimalah saudara-saudara sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, bersekutu, bersaksi, dan melayani serta saling merawat, memelihara, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Selamat bagi saudara-saudara semua selaku jemaat Tuhan, dan selamat kepada saudara-saudara, selamat kepada para orang tua dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, dengan bersyukur kami kembali datang saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami menjalani kehidupan ini dengan mentalitas kehidupan seperti apa seharusnya kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Anugerah dari-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus memelihara, merawat kami semua, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, berkenan kepada Tuhan, dan karena itu menjadi berkat bagi kehidupan ini. Sempurnakan firman Tuhan dalam karunia Roh Kudus. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh menerima pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa maupun pengakuan percaya. Kami titip percayakan tumbuh kembang setiap saudara kami ini tetap di dalam Tuhan. Keseharian mereka, masa depan mereka, kami percayakan penuh dalam segala pemeliharaan, perlindungan, dan berkat dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya memberkati para orang tua, keluarga dari setiap saudara-saudara kami yang menerima baptisan dan pengakuan percaya ini. Biarlah kebahagiaan, sukacita, berkat juga melimpahi seluruh keluarga dari saudara-saudara kami ini. Para orang tua terutama dari setiap saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan terus menilik melawat. Kami bersyukur untuk para orang tua yang telah membimbing sedemikian rupa setiap saudara sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman hingga dewasa dan menyatakan pengakuan percayanya secara mandiri, secara bertanggung jawab dalam kedewasaan. Kami bersyukur untuk seluruh peran orang tua, bahkan juga semua yang terlibat serta menolong setiap saudara kami hingga saudara kami bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Kami berdoa berkati mereka semua dan tetap Tuhan mengaruniakan segala hikmat kepada para orang tua, keluarga, bahkan kami semua selaku jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa, bersyukur kami boleh menjadi jemaat yang boleh menjadi keluarga bagi setiap saudara kami,
pada hari ini yang menerima baptisan dan pengakuan percaya. Tuhan juga terus memberkati kami agar kami dapat menjadi keluarga yang baik buat setiap saudara, sehingga saudara-saudara kami boleh bertumbuh dan terus berkembang di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga di tempat kediaman kami masing-masing, terutama yang sedang bergumul dalam segala keadaannya. Tuhan melawat setiap saudara. Terima kasih Kristus. Kami juga mendoakan untuk semua orang yang bersama dengan kami, yang bergumul di tengah kehidupan kekinian ini. Tuhan tetap merangkul dan menyapa mereka dengan cinta kasih yang tak pernah berkesudahan. Dan pakailah kami untuk menjadi gereja-Mu yang terus menyapa saudara-saudara yang membutuhkan sapaan cinta kasih Tuhan, penghiburan, kekuatan, dan pernyataan-pernyataan pengharapan dalam segala kehidupan ini. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk terus menjadi berkat. Berkatilah kehidupan Indonesia, ya Kristus Tuhan. Berkati juga setiap saudara yang melayani Tuhan, demikian juga keluarganya. Diri kami satu persatu, keluarga kami, semua orang yang bersama kami berdoa. Tuhan rawatlah kehidupan kami semua. Kami naikkan doa kami ini dalam satu nama Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat yang berbahagia sekalian, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan kris seperti yang tertera di layar atau di kursi Bapak Ibu. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan
kasih-Mu. Mari Bapak Ibu dan kita yang berada di rumah juga kita mendoakan segala persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa yang hidup dan Maha Kuasa, berdaulat atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih boleh di tempat kami masing-masing ataupun di tempat gereja ini, kami yang merayakan baptisan sidi kami, itu boleh mendoakan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong penuh kami yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelolanya, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menyertai. Tolong berjalanlah di depan kami Tuhan, kami sungguh 100% ingin berserah padamu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan, curahan pemeliharaan, perlindungan, kebaikan dan berkat di dalam persekutuan kekal, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menaungi kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.